Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok penelitian operasional 2. Di sini kami akan mendiskusikan tentang beberapa eh, isu. Untuk isu yang pertama yaitu proses stokastik, dan isu yang kedua yaitu fenomena antrian, dan isu yang ketiga yaitu game teori. Untuk kelompok kelompok kami beranggotakan saya, Faisal Amri, dan teman saya. Ya, saya Desi Evi Amanda, 601 Dan teman saya, Farid Fadilah, dengan NIM D619.0050. Baik, untuk yang pertama yaitu proses stokastik. Kepada saudari Desi Evi, saya persilahkan. Iya, makasih dari saudara Faisal Amri. Saya akan menjelaskan atau membahas tentang proses stokastik. Proses stokastik merupakan sekumpulan salah satu cara untuk mengkuantifikasi hubungan antara sekumpulan peristiwa acak. Oleh karena itu, proses stokastik seringkali digunakan dalam memodelkan suatu, misalnya dalam bidang keuangan, biologi, dan lain-lain. Contoh dari proses stokastik itu ada yang pertama ada proses Bernoulli. Proses Bernoulli merupakan salah satu proses stokastik paling sederhana. Proses ini merupakan koleksi dari peubah acak paling bebas berdistribusi identik. Yang kedua ada proses Markov. Proses Markov adalah proses stokastik yang memenuhi kondisi Markov, yaitu kondisi pada waktu saat ini, peluang suatu kejadian di masa depan tidak dipengaruhi oleh informasi tambahan terkait perilaku prosesnya di masa lalu. Proses Markov ini ada dua, yaitu yang berparameter diskrit dan berparameter kontinu. Lalu ada proses input. Proses input ini memiliki beberapa asumsi, yaitu pertama probabilitas terjadi input dalam interval waktu yang pendek, lalu probabilitas tidak ada kedatangan atau input dalam interval waktu yang pendek. Yang ketiga ada probabilitas terjadinya dua kedatangan atau lebih pada interval waktu yang pendek. Lalu ada distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial ini digunakan untuk menggambarkan distribusi waktu pada fasilitas pelayanan dengan pengasumsian bahwa waktu pelayanan bersifat acak atau bebas. Artinya, waktu untuk melayani pelanggan tidak tergantung pada banyaknya waktu yang telah dihabiskan untuk melayani pendatang sebelumnya. Lalu yang terakhir ada proses quotient. Proses quotient merupakan sebuah parameter yang menghasilkan nilai bilangan bulat dengan proses stokastik berparameter kontinu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan. Terima kasih Saudari Desi telah menyampaikan isu 1 tentang proses stokastik. Nah, aku ada pertanyaan ini, Des. Apa ada hubungannya distribusi eksponensial dengan proses Poisson? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, jadi hubungan distribusi eksponensial dan function itu memiliki hubungan erat. Dengan kata lain, antar kedatangan pelanggan berdistribusi eksponensial, maka jumlah kedatangan pelanggan mengikuti distribusi quotient.
Jika jumlah kedatangan pelanggan adalah variabel acak berdistribusi Poisson, maka waktu antar kedatangannya berdistribusi eksponensial. Ya, terima kasih, Desi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Mas Fadil. Halo, Dil. Oke, Mas Faisal. Jadi saya izin bertanya. Ya, silakan. Halo, suara masuk nggak? Mungkin bisa off cam aja, Dil. Oke, suaraku masuk nggak? Masuk. Oke, izin bertanya. Kan tadi udah disampaikan tuh tentang parameter discrete sama parameter continue. Nah, aku ingin bertanya tentang perbedaan parameter discrete sama parameter continue itu apa? Terima kasih. Oke. Jadi ya dalam Mo- proses Markov dan biasanya disebut rantai Markov yang merupakan himpunan dari variabel acak satu, X2, X3 sampai Xn, di mana Xn di sini itu bernilai 1, 2, atau 3 dan seterusnya. Setiap nilai hasil dari variabel acak tersebut harus memenuhi dari I1 harus lebih kecil dari I2, I2 harus lebih kecil dari I3. Seperti itu. Lalu apabila parameter kontinu saya lanjutkan, apabila kontinu itu juga termasuk proses Markov, di mana proses acak dengan notasi xt dengan waktu kontinu n bilangan bulat untuk urutan waktu, misalnya T1, T2, T3 sampai Tn plus 1 itu. Dengan syarat harus memenuhi T1 harus lebih dari T2, T2 harus kurang dari T3, T3 kurang dari T4, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, terima kasih, Desi. Ya, sama-sama. Terima kasih, Desi. Untuk yang selanjutnya, isu yang kedua yaitu fenomena antrian. Kepada Mas Farid Fadilah, saya persilahkan. Halo Fadil. Oke, tes. Suara aku masuk nggak? Masuk. Halo, tes. Suara. Berarti aku off cam aja nggak apa ya? Iya, off cam nggak apa-apa. Karena kalau on cam, Oke, monggo. nah makanya untuk fenomena antrian itu dari pengertian teori antrian sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari bentuk antrian seperti manusia atau barang-barang yang berada di suatu barisan yang mana itu menunggu untuk dilayani. Kemudian untuk sistem antrian sendiri itu memiliki tiga karakteristik. Yang pertama itu sistem karakteristik pasukan atau pelanggan. Kemudian yang kedua itu karakteristik dari sistem antriannya. Kemudian yang ketiga karakteristik dari sistem pelayanannya. Kemudian di sini saya akan menyampaikan contoh yang pernah saya alami dalam proses antrian ini. Yang pertama itu pada saat mahasiswa sedang melakukan VRS-an, yaitu calling populasi atau populasi yang dialami itu berupa finite atau terbatas karena pada dasarnya jumlah mahasiswa yang akan melakukan KRS-an itu sudah diketahui jumlahnya.
Jadi sistem antriannya berupa finite atau terbatas. Kemudian untuk disiplin antriannya itu, jadi disiplin antriannya itu first come first serve, karena mahasiswa yang lebih awal datang pasti yang akan dilayani oleh dosen pembimbing. Kemudian untuk mekanisme pelayanannya itu menggunakan single channel single pass, karena pada saat kita melakukan KRS-an itu hanya ada saat kedua, pada saat pembayaran RPAM itu calling population-nya atau populasi yang dilayaninya itu berupa infinite atau tak terbatas, karena pada dasarnya pelanggan yang datang untuk membayar pengeluaran air pump itu pasti akan dilayani oleh teller dari perusahaan pump tersebut. Kemudian disiplin antriannya itu berupa first come first serve, karena setiap pelanggan yang lebih awal datang itu pasti yang lebih dahulu dilayani oleh teller tersebut. Kemudian untuk mekanisme pelayanannya itu menggunakan multi channel single pass, karena pada perusahaan air pump itu memiliki 2 teller atau lebih untuk melayani pelanggannya. Kemudian contoh yang ketiga, pada saat kita membeli makan di rumah makan cepat saji, itu calling population-nya itu berupa infinite atau tak terbatas, karena setiap pembeli pasti akan dilayani oleh pelayan dari rumah makan tersebut. Kemudian untuk disiplin antriannya itu sama seperti sebelumnya, first come first serve. Kemudian untuk mekanisme pelayanannya menggunakan Halo, Dil. pada rumah makan itu kan memiliki, kemudian untuk keterbatasan teori antrian yang saya dapat itu keterbatasan tempat sama keterbatasan sumber daya manusia. Untuk keterbatasan tempat, contohnya mungkin seperti bengkel motor, kan ada beberapa bengkel motor yang memiliki keterbatasan tempat lahan parkir dari motor-motor pelanggan. Kemudian contoh yang kedua mungkin pada sumber daya manusia itu keterbatasannya contohnya pada saat di bank. Kalau misalkan di bank itu cuma ada satu pelayan atau satu teller, pasti kan pelanggan akan mengantri lama, seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan untuk isu yang kedua, Desi? Ya, ada. Saya akan bertanya kepada saudara Fadil mengenai apa sih perbedaan sistem antrian satu fase dan sistem antrian dua fase? Oke, izin menjawab. Yang saya dapat, sistem antrian satu fase itu sistem antrian yang memiliki hanya ada satu fasilitas pelayan. Kemudian untuk sistem yang dua fase itu memiliki fasilitas 2 pelayan atau lebih, seperti itu. Ya, terima kasih. Saya izin bertanya dong, Dil. Apa saja model apa saja model struktur antrian dasar pada sistem antrian? Izin menjawab. Itu seperti yang tadi saya sampaikan tentang single channel single pass, kemudian ada single channel multi pass, terus lagi ada multi channel single pass dan multi channel multi pass. Seperti itu Mas Amri. Baik, terima kasih Dil atas jawabannya. Untuk isu yang ketiga yaitu isu game teori. Kebetulan saya sendiri yang akan menyampaikan. Baik, untuk yang pertama itu pengertian game teori. Game teori atau teori permainan merupakan suatu pendekatan matematis untuk merumuskan sebuah persaingan
dan konflik antara berbagai kepentingan untuk mencapai suatu kemenangan. Uh, Pada game teori sendiri ini, game ini atau apa sih ini isu ini akan berjalan, teori ini akan berjalan jika melibatkan 2 orang atau lebih suatu orang pengambil keputusan, misal 2, 3, atau 4 orang. Nah, untuk tujuan dari game teori atau teori permainan ini, teori ini mempunyai tujuan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dan persaingan yang berbeda dan serta melibatkan lebih dari 2 kepentingan. Untuk strategi permainan ini ada 2 jenis. 2 jenisnya di dalam game teori ini terdapat strategi permainan. Nah, strategi permainan itu ada 2 jenisnya. Untuk jenis yang pertama yaitu game teori dan untuk jenis yang kedua yaitu pure strategi. Di dalam game teori itu ada beberapa unsur-unsur yang melekat di dalamnya, yaitu yang pertama unsurnya yaitu jumlah pemain, yang kedua itu payoff, yang ketiga itu strategi permainan, dan yang keempat itu matriks permainan, serta yang kelima itu saddle point. Sekian penjelasan dari game teori, penjelasan singkat dari game teori. Mungkin ada pertanyaan dari Mbak Desi dan Mas Fadil. Saya persilahkan. Oke, izin bertanya. Saya akan bertanya mengenai itu. Apa sih yang dimaksud payoff tadi yang disebutkan oleh Saudara Faisal Amri? Baik, langsung aku jawab ya. Payoff adalah hasil akhir yang terjadi pada akhir permainan. Ada 2 kategori di dalam permainan. Yang pertama yaitu jumlah 0 atau zero sum games, dan permainan kedua yaitu jumlah bukan 0 atau non-zero sum game. Atau dapat diartikan bahwa payoff adalah hasil akhir dari suatu permainan. Begitu, Desi. Oke, terima Oke, kasih. aku izin bertanya ya. Ya, Aku izin bertanya mengenai apa aja sih elemen dasar untuk game teori itu. Baik, saya akan mencoba menjawab, Mas Fadil. Ada beberapa elemen dasar dari game teori. Yang pertama yaitu elemen dasarnya, bilangan-bilangan dasar yang ada di dalam matriks mengatakan bahwa outcome atau pembayaran dan strategi permainan itu berbeda. Intinya, outcome dan pembayaran pada strategi permainan itu berbeda. Untuk yang kedua adalah strategi adalah tindakan pilihan. Untuk yang ketiga yaitu aturan permainan menjelaskan tentang bagaimana cara para pemain memilih strategi. Dan elemen yang keempat, suatu strategi itu dinyatakan domain. Suatu strategi itu dinyatakan domain apabila setiap payoff yang ada pada strategi tersebut bersifat superior dibandingkan dengan strategi lainnya. Itu Mas Fadil yang saya mengerti tentang elemen-elemen dasar pada game teori. Apakah cukup? Halo, Fadil? Oke, terima kasih.
Oh, oke, sepertinya Mas Fadil gangguan jaringan lagi dan ini eh, ini apa? Sudah Mas. Ya, sepertinya Mas Fadil sudah Kasih atas jawabannya. gangguan sinyal dan sepertinya isu 3 sudah didiskusikan. Kami dari kelompok penelitian operasional memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata ataupun ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Faisal Amri dan teman saya Farid Fadilah serta Desi Evi Oktaviana mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.